Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Noviana Dila. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang objek garapan 10, yaitu pengukuran kinerja pusat investasi berdasarkan ROI, RI, dan EVA. Untuk itu, kita harus tahu dulu apa itu pusat investasi. Pusat investasi adalah satu pusat pertanggungjawaban dalam satu organisasi untuk menilai kinerja manajer berdasarkan laba yang diperoleh dan dana yang diinvestasikan. Jadi, pengukuran kinerja pusat investasi merupakan perluasan dari pengukuran kinerja pusat laba. Pengukuran kinerja ini diperlukan karena setiap divisi yang memiliki laba tinggi belum tentu memiliki kinerja yang baik. Jika dilihat dari laba yang dihasilkan dengan modal yang diinvestasikan. Untuk itu kita harus tahu dulu apa sih tujuan pengukuran kinerja pusat investasi. Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan mengenai investasi bagi manajer divisi dan memotivasi mereka dalam pengambilan keputusan mengenai investasi. Yang kedua yaitu mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan yang berdiri sendiri. Yang ketiga yaitu menyediakan alat perbandingan prestasi divisi untuk penentuan alokasi sumber ekonomi. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis pengukuran kinerja pusat investasi. Pertama yaitu pengembalian atas investasi atau ROI. Yang kedua yaitu laba residu atau RI. Yang ketiga, nilai tambah ekonomi atau EVA. Baiklah, kita akan membahas jenis yang pertama, yaitu pengembalian atas investasi atau ROI. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu ROI. ROI yaitu menggambarkan kemampuan dana yang diinvestasikan dalam memperoleh laba. Nah, ROI mempunyai dua rumus. Yang pertama yaitu ROI sama dengan laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Rumus yang kedua yaitu ROI sama dengan margin dikali perputaran. Untuk mencari margin yaitu laba operasi dibagi penjualan. Untuk mencari perputaran, penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata. Untuk mencari aktiva operasi rata-rata yaitu nilai buku awal ditambah nilai buku akhir dibagi 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal. Lihat pada tabel informasi divisi alfa dan beta. Divisi alfa memperoleh laba bersih 100.000 dan divisi beta 200.000. Aktiva operasi rata-rata divisi alfa 500.000 dan divisi beta 2 juta. Dengan informasi yang telah kita dapatkan, kita sudah bisa masuk ke rumus ROI sama dengan laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Yang pertama untuk divisi alfa, ROI sama dengan 100.000 dibagi 500.000 sama dengan 0,2 atau 20%. Jadi ROI untuk divisi alfa mendapatkan 20%. Yang kedua untuk divisi beta, ROI sama dengan 200.000 dibagi 2 juta sama dengan 0,1 atau 10%. Contoh yang kedua, perhitungan ROI berdasarkan margin dan perputaran. Dapat teman-teman lihat pada tabel Selimar Company laba operasi tahun lalu. Penjualan 480.000 dikurang harga pokok penjualan 200.000 sehingga mendapat margin kotor 258.000. Dikurang beban penjualan dan administrasi 210.000 sehingga mendapat laba operasi 48.000. Pada awal tahun, nilai buku bersih dari aktiva operasi adalah 277.000 dan pada akhir tahun nilai buku bersih dari aktiva operasi adalah 323.000. Maka kita dapat menghitung aktiva rata-rata dengan rumus aktiva awal ditambah aktiva akhir dibagi 2. 277.000 ditambah 323.000 dibagi 2 menjadi 300.000. Dan menghitung margin dengan rumus laba operasi dibagi penjualan 48.000 dibagi 480.000 sehingga mendapat margin 0,1. Untuk menghitung perputaran, rumusnya penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata 480.000 dibagi 300.000
dan mendapat perputaran 1,6. Nah, dapat teman-teman lihat pada kolom 2 di bawah itu, dengan rumus yang berbeda akan mendapatkan persentase yang sama. Meskipun kedua pendekatan menghasilkan ROI yang sama, perhitungan margin dan perputaran mampu memberikan informasi berharga kepada seorang manajer. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut ini. Perbandingan kinerja divisi dengan menggunakan ROI. Dapat teman-teman lihat pada tabel yang pertama, informasi untuk divisi elektronik dan divisi medical supplies. Pada tahun 1, divisi elektronik mendapat ROI 18%, yaitu dari laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Sedangkan pada tahun 2, ROI divisi elektronik mengalami peningkatan menjadi 20%. Untuk divisi medical supplies pada tahun 1 memperoleh ROI 18%, yaitu dari 3.510.000 laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata 19.500.000. Dan pada tahun 2, divisi medical supplies mengalami penurunan. Lanjut ke perbandingan margin dan perputaran. Pada divisi elektronik memperoleh margin pada tahun 1 6%. Dapatnya dari 1.800.000 laba operasi pada tahun 1 dibagi penjualan 30 juta. Untuk tahun 2 memperoleh 5% dari laba operasi 2 juta dibagi penjualan 40 juta. Untuk divisi medical supplies memperoleh margin 3%, dapatnya dari 3.510.000 dibagi 117 juta. Untuk tahun 2 memperoleh margin 2,5%, dapatnya dari laba operasi 2.925.000 dibagi 117 juta. Untuk perputaran, divisi elektronik nilai perputarannya 3%, dapatnya dari 30 juta dibagi 10 juta, dapatnya 3%. Untuk tahun 2, hasilnya dari penjualan 40 juta dibagi aktiva operasi rata-rata 10 juta. Untuk divisi medical supplies, 117 juta dibagi 19.500.000 pada tahun 1, sehingga mendapat perputaran 6%. Untuk tahun 2, penjualan tahun 2 117.000 dibagi aktiva operasi rata-rata 19.500.000, sehingga mendapat 6%. Untuk mencari ROI-nya, kita mengalihkan margin dan perputaran. Pada tahun 1, 6% dikalikan 3 menjadi 18%, dan begitu seterusnya. Meskipun marginnya turun, divisi elektronik mampu meningkatkan tingkat pengembaliannya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan perputaran yang lebih besar daripada penurunan margin. Salah satu sumber dari peningkatan perputaran adalah kebijakan yang sengaja mengurangi persediaan. Perhatikan bahwa aktiva rata-rata yang digunakan tetap sama pada divisi elektronik, meskipun penjualan meningkat 10 juta. Pengalaman divisi medical supplies kurang menggembirakan karena tingkat perputarannya tidak berubah, ROI-nya turun. Divisi ini berbeda dengan divisi elektronik, tidak mampu mengatasi penurunan marginnya. Setelah kita melihat contoh soal tadi, kita melihat adanya keunggulan pada metode ROI ini. Yang pertama yaitu ROI mendorong manajer untuk fokus kepada penjualan, beban, dan investasi, sebagaimana yang diharapkan oleh manajer investasi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal. Jadi keunggulan ROI ini yaitu dapat mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan sesuatu, apakah akan menambah atau mengurangi ROI. Dapat kita lihat di contoh, manajer plastik division sedang mempertimbangkan saran dari direktur pemasarannya untuk meningkatkan anggaran iklan. Direktur pemasaran yakin bahwa kenaikan ini akan mendorong hasil penjualan sebesar 200.000. Sedangkan manajer sadar bahwa kenaikan penjualan juga akan menaikkan beban.
Dengan adanya kita meningkatkan iklan, maka penjualan kita akan meningkat sebesar 200.000 dan beban kita juga meningkat 190.000 sehingga mendapat laba operasi 160.000. Sedangkan tanpa peningkatan iklan, penjualan kita tetap 2 juta dan beban kita tetap 1.850.000 dan didapat laba operasi 150.000 dan aktiva operasi 1 juta. Kita dapat menghitung ROI. Kalau tanpa meningkatkan iklan, maka ROI yang kita dapatkan hanya 15%, yaitu dapatnya dari laba operasi dibagi aktiva operasi. Kalau kita meningkatkan iklan, maka kita mendapatkan ROI 15,24%. Maka dengan perhitungan ROI, manajer Plastik Division dapat mengambil keputusan dengan meningkatkan iklan, sehingga ROI-nya juga meningkat. Yang kedua yaitu ROI mendorong manajer untuk fokus kepada efisiensi biaya dengan cara mengurangi biaya yang tidak diperlukan. Yang ketiga yaitu ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi dengan cara mengefisiensikan aktiva operasi pada perusahaan. Nah, tadi kita kan sudah membahas keunggulan. Kalau ada keunggulan pasti ada kelemahan dong. Lalu, apa sih kelemahan dari ROI? Kelemahan yang pertama yaitu ROI mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas tersebut kepada perusahaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Kelemahan menggunakan ROI untuk pengambilan keputusan, kita pasti melihat keputusan mana yang menghasilkan ROI tertinggi. Padahal bisa jadi dengan keputusan itu kita mengorbankan sesuatu yang lebih penting untuk keberlangsungan perusahaan. Dapat kita lihat pada contoh, Cleaning Product Division berkesempatan melakukan investasi dalam 2 proyek pada tahun mendatang. Biaya yang dibutuhkan untuk setiap investasi, tingkat pengendalian, dan ROI adalah sebagai berikut. Pada proyek 1, dengan investasi 10 juta, laba operasi yang dihasilkan 1.300.000 dan ROI yang dihasilkan 13%. Untuk proyek 2, investasi dengan 4 juta mendapatkan laba operasi 640.000. ROI yang dihasilkan 16%. Untuk pengambilan keputusan ada 4 alternatif, yaitu yang pertama, hanya memilih proyek 1 dengan laba operasi 880.000, aktiva operasi 60 juta, mendapat ROI 14,67%. Alternatif kedua, hanya memilih proyek 2, laba operasi 8.140.000, aktiva operasi 54 juta, dan mendapat ROI 15,07%. Untuk alternatif ketiga, memilih kedua proyek dengan laba operasi 9.440.000, aktiva operasi 64 juta, dan ROI yang dihasilkan 14,75%. Alternatif keempat, tidak memilih kedua proyek. Laba operasi tetap 7.500.000, aktiva operasi tetap 50 juta, dan ROI-nya tetap 15%. Dengan alternatif tadi, manajer divisi memilih investasi hanya dalam proyek 2, karena investasi tersebut akan meningkatkan ROI dari 15% menjadi 15,07%. Meskipun mampu memaksimalkan ROI divisi, proyek 2 sebenarnya membebani perolehan laba perusahaan. Jika proyek 1 yang dipilih, perusahaan akan memperoleh laba. Dengan tidak memilih proyek 1, modal 10 juta yang diinvestasikan pada 10% hanya akan menghasilkan sebesar 1 juta. Akibatnya, perhatian yang hanya ditujukan pada ROI divisi merugikan perusahaan dalam bentuk hilangnya laba sebesar 300.000. Yang kedua yaitu ROI mendorong manajer untuk fokus kepada keberlangsungan perusahaan jangka pendek dibanding dengan kepentingan jangka panjang. Maksudnya yaitu jika kita hanya fokus untuk menaikkan persenan ROI, maka bisa jadi manajer akan mengambil tindakan ya serta-merta hanya untuk meningkatkan persenan ROI dan mengurangi beban yang tidak sepantasnya untuk dikurangkan. Bisa jadi beban yang dikurangkan itu beban yang tidak efisien untuk dikurangkan,
sehingga akan berdampak buruk kepada perusahaan ke depannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengukuran kedua, yaitu laba residu atau residual income atau disingkat dengan RI. Pertama kita harus tahu dulu apa itu residual income atau yang disingkat dengan RI. RI adalah laba yang dihasilkan di atas target pengembalian investasi kepada suatu pusat laba. Rumus RI yaitu RI sama dengan laba operasi dikurang tingkat pengembalian investasi minimum dikali aktiva operasi rata-rata. Kelebihan dari RI ini kita dapat lihat pada contoh soal. Kita ingat kembali bahwa manajer cleaning product division menolak proyek 1 pada soal sebelumnya karena akan menurunkan ROI divisi. Namun keputusan tersebut membebani laba perusahaan sebesar 300.000. Penggunaan laba residu sebagai ukuran kinerja akan mencegah kerugian ini. Laba residu untuk setiap proyek dihitung sebagai berikut. Coba perhatikan contoh ini. Pada proyek 1, kita menghitung laba residu dengan rumus laba residu sama dengan laba operasi dikurang tingkat pengembalian minimum kali aktiva operasi rata-rata. 1.300.000 dikurang 0,10 kali 10 juta. Jadi 1.300.000 dikurang 1 juta mendapat 300.000. Untuk proyek 2, laba residu yang dihasilkan 240, yaitu dari 640.000 dikurang 0,10 kali 4 juta. Hasilnya 640.000 dikurang 400.000, jadi mendapat 240 juta. Perhatikan bahwa kedua proyek memiliki laba residu yang positif. Nah, tadi kan kita memiliki 4 alternatif. Di sini dalam perhitungan laba residu kita juga memiliki 4 alternatif lagi. Coba perhatikan, hanya dengan alternatif hanya memilih proyek pertama. Bedanya di alternatif ini kita akan menambahkan pengembalian minimum. Hasilnya itu dapat dari 0,10 dari aktiva operasi, yaitu 0,10 dari 60 juta mendapat pengembalian minimum 6 juta. Begitupun untuk hanya memilih proyek 2, memilih kedua proyek dan tidak memilih kedua proyek. Pada alternatif pertama hanya memilih proyek 1. Aktiva operasi 60 juta, laba operasi 8.800.000 dengan pengembalian minimum 6 juta mendapat laba residu 2.800.000. Untuk alternatif kedua hanya memilih proyek 2, laba operasi 8.140.000 dikurang pengembalian minimum 5.400.000 mendapat laba residu 2.740.000. Memilih kedua proyek dengan laba operasi 9.440.000 dan pengembalian minimum 640.000 mendapat laba residu 3.040.000. Dan alternatif yang keempat, tidak memilih kedua proyek. Laba operasi 7.500.000, pengembalian minimum 5 juta, dan mendapat laba residu 2.500.000. Seperti yang ditunjukkan pada contoh, memilih kedua proyek menghasilkan peningkatan laba residu yang terbesar. Penggunaan laba residu mendorong para manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat di atas minimum. Nah, tadi kita kan sudah melihat kelebihan dari RI ini. Selanjutnya, kelemahannya yaitu perbandingan langsung dari kinerja pada pusat investasi yang berbeda menjadi sulit karena tingkat investasinya juga akan berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengukuran yang ketiga, yaitu nilai tambah ekonomi atau EVA. EVA merupakan salah satu cara untuk menghitung laba residu. Pengertian EVA sendiri yaitu laba bersih atau laba operasi dikurangi pajak, dikurangi modal tahunan. Jika hasil EVA itu positif, maka akan menghasilkan kekayaan. Sebaliknya, jika EVA itu menghasilkan negatif, maka akan menyia-nyiakan modal. Rumus EVA yaitu laba operasi setelah pajak dikurangi persentase biaya modal aktual dikali total modal yang terpakai. Selanjutnya, aspek perilaku EVA. Dengan menggunakan EVA akan mendorong jenis perilaku yang sesuai dengan divisi, dengan menunjukkan penekanan semata-mata hanya kepada pendapatan operasi tidaklah mencukupi. Di sini EVA juga mengandalkan biaya modal yang sebenarnya pada perhitungannya. Untuk itu, mari kita lihat contoh soal.
Nah, kita masuk ke perhitungan EVA pada Selimar Company yang memperoleh laba bersih tahun lalu seperti ditunjukkan pada laporan laba rugi berikut. Pada penjualan 480.000 dikurang harga pokok penjualan 222.000 sehingga mendapat margin kotor 258.000 dan dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi 210.000 sehingga mendapat laba operasi 48.000 dan tidak lupa pula dikurangi dengan pajak penghasilan 30% dari laba operasi mendapat 14.400 sehingga mendapat laba bersih 33.600. Dan informasi tambahan, jumlah laba yang dipakai sama dengan 300.000, biaya akrual Selimar adalah 10%. Kita masuk ke perhitungan EVA. Dengan rumus EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurang persenan biaya modal aktual dikali total modal yang dipakai. Laba operasi setelah pajak tadi 33.600 dikurang 0,10 kali 300.000 sama dengan 33.600 dikurang 30.000, jadi mendapat hasilnya 3.600. Nah, hasilnya di sini kan positif. Jadi pada hasil ini kita dapat mengetahui kalau perusahaan sedang mengalami kekayaan. Baiklah, sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.